Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Lutfiah dengan NIM 12620420138. Kali ini kita akan belajar menggunakan Maple dalam pengaplikasian fungsi dan pemetaan. Langsung saja kita buka aplikasi Maple. Ini adalah aplikasi. Sebelum saya praktekkan bagaimana sih cara penggunaan fungsi atau pemetaan dalam aplikasi Maple, saya akan jelaskan pengertian fungsi terlebih dahulu. Jadi, dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap anggota dari A direlasikan dengan tepat satu anggota dari B. Oke, fungsi dalam matematika ini dinotasikan sebagai berikut ya. Notasi fungsi adalah F, A, O. Oke, jadi notasi fungsi adalah fungsi F dari A ke B, gitu ya. Oke. Lalu bagaimana sih pendefinisian suatu fungsi dalam Maple? Akan saya contohkan ya. Jadi misal nih saya punya fungsi F sama dengan 3x. Oke, maka dalam Maple akan muncul seperti ini. Selanjutnya, fungsi dalam Maple ini memiliki sinteks. Ini sinteks secara umumnya seperti ini. Si variabel ya Oke, jadi sinteks dari fungsi dapat kita terapkan dalam Maple dalam bentuk seperti nama fungsi, variabel, operasi. Kita buat contohnya. Oke, contoh kita punya fungsi gx, ini merupakan nama fungsi ya, nama fungsi dengan variabelnya. Oh, maaf. Ini maksudnya fungsinya adalah fungsi G. Untuk variabelnya adalah X. Lalu untuk operasinya adalah X sin 1 dikurangi kuadrat. Ya, ini adalah cara menuliskan fungsi dalam Maple. Saya kasih contoh satu lagi. Misal kita punya fungsi H. Selanjutnya variabelnya di sini X. Variabel X, dan untuk operasinya 3x ya, tambah len. Kalau mau pakai ekspresi yang di sini juga bisa ya. Saya mau pakai len x kuadrat
2. Terus log ya, ini adalah contoh dari penulisan sinteks fungsi. Jadi yang pertama ini nama fungsinya, yang kedua ini x ini merupakan variabel, dan selanjutnya yang di sini 3x kuadrat plus ln x kuadrat plus 2 log x ini merupakan operasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi fungsi dalam Maple. Oke, dalam Maple ini dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh untuk mengevaluasi fungsi Maple. Ya, jadi Maple ini bisa untuk mengevaluasi fungsi atau bisa dikatakan bisa untuk mencari nilai dari fungsi tersebut. Coba kita misalkan ya, kita contohkan fungsi f(x). Ini kita ketik sama dengan x plus 3x min 1. Oke, misal fungsinya adalah ini ya, f x plus 3x min 1. Misal kita mau mencari nilai apabila x ini diketahui sama dengan 1. Maka kita tinggal menulis f, buka kurung 1 ini sebagai pengganti nilai x, kita enter. Maka jawabannya adalah 3. Coba kita contohkan lagi supaya lebih paham. Misal saya punya fungsi f x ini dengan min ini jangan fx nanti. Kita coba ganti ini supaya tidak sama dengan atasnya. X 2x min 3. Jika kita ingin tahu nilai x ini adalah min 3, maka kita tinggal tulis y min 3. Hasilnya adalah min 9. Selanjutnya kita punya fungsi h. Ya, x kuadrat ke dan plus enter. Terus kita mau mencari nilai x sama dengan 5. Dan kita masuk H. Maka hasilnya adalah 16. Oke, begitu ya contoh dari evaluasi fungsi. Oke, untuk contoh selanjutnya, misal kita punya fungsi f x, y, x, y, x plus 2 in x
Ini adalah fungsinya. Kita ingin mencari nilai jika X sama dengan 2,3 dan Y-nya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 0,981 dan seterusnya. Oke. Di dalam beberapa kasus evaluasi fungsi dalam Maple yang didefinisikan sebelumnya ini, ada yang menghasilkan bentuk fungsi itu sendiri. Misal nanti hasilnya cos X, maka itu nanti bisa kita siasati dengan menambahkan di sini titik 0 ini, atau ya bisa kita samakan ini. Jadi nanti hasilnya tidak akan muncul fungsi. Oke. Untuk yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni tingkat presisi atau digit hasil perhitungan dalam Maple itu dapat diatur. Apa sih tingkat presisi atau digit ya? Tingkat presisi atau digit adalah jumlah ya, angka yang ada di sini. Ini kan jumlahnya banyak. Misal kita menginginkan jumlah dari fungsi tadi, hasil dari fungsi tadi ini cuma 5 digit, itu bisa diatur. Jadi caranya begini. Yang pertama kita tentukan digitnya dulu. Kita buat gambar baru ya. Caranya dengan kita buat digit baru. Kita buat dengan kita buat ya enter sama dengan 5. Lalu kemudian kita masukkan fungsinya. Misal saya punya fungsi f x, y, fx, y sama dengan cos 2x plus 2x ditambah sin x plus y. Oke, kita sudah dapatkan fungsinya. Terus kita mau cari nilai f dan x-nya sama dengan 2. Nah, ini kita tulis 2,0 agar hasilnya tidak fungsi itu. Jadi tidak fungsi ini nanti hasilnya. Di koma untuk x-nya kita kasih 1. Maka hasilnya adalah min 0,5125. Jumlah digit ini adalah 5. Itu ya teman-teman. Akan saya contohkan lagi. Kalau kita buat digitnya 4 saja. 4. Kita masukkan fungsi f x, y, x, y sama dengan kan x ditambah kita dapatkan fungsinya, lalu kita cari nilai x sama dengan 3, ini kita kasih 0, 3,0, tambah untuk y-nya nilainya 1. Maka hasilnya adalah min 0,149. Ya, ini digitnya 4. Coba kita contohkan lagi. Misal kita mau digitnya lebih banyak. Misal kita buat 7.
Yang 7 kita buat fungsi gx. Gx sama dengan x tambah y. Kita dapatkan fungsinya. Misalnya kita cari f dengan x sama dengan 5,0, y-nya sama dengan 2,0. Maka nilainya adalah min 0,31 dan seterusnya. Ini jumlah digitnya adalah 7. Saya berikan contoh yang terakhir. Kita buat digitnya sedikit saja. Ya, 3 saja. Enter. Fungsinya f, y, x, y sama dengan tan x ditambah cos y tambah x. Kita sudah dapatkan fungsinya. Setelah itu kita cari nilai x dan y. F x-nya di sini kita kasih 2 dan y-nya juga 2, hasilnya adalah 2, ini digitnya 3. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.